Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Lewat video kali ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah kita di mata kuliah Fikih Jinayah di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 ya. Adapun isi dari video ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ke depan, yang insya Allah akan kita terapkan di mata kuliah ini. Nah, yang pertama berhubungan dengan absensi, kemudian media atau aplikasi yang dipakai berhubung perkuliahan kita ini masih daring ya, sama seperti semester-semester sebelumnya. Kemudian penugasan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa, baik itu individu ataupun kelompok. Kemudian di dalamnya ada UTS dan UAS. Dan terakhir sistem penilaian. Nah, mengenai absensi, karena perkuliahan kita dilakukan secara daring ya, maka absensinya akan saya lakukan di WA Group, kemudian saya upload di Siakat ya. Jadi nanti ada jeda waktu mulai absen dan nanti ada waktunya akhir absen ya. Nah, nanti berhubung disepakati tadi kuliahnya lewat WA Group, maka absensinya juga lewat WA Group. Kemudian setiap mahasiswa itu wajib mengikuti jalannya perkuliahan. Nah, dari awal sampai akhir. Nah, sesuai jam kuliah yang tertera di Siakat. Jadi jangan masuk di awal saja atau nanti masuk di akhir saja. Nah, tapi seharusnya kita itu ada di seluruh jam perkuliahan itu. Nah, kemudian yang terpenting juga, kalau misalkan berhalangan tidak bisa mengikuti perkuliahan, tidak bisa misalkan ada kerjaan yang harus dikerjakan dan terpaksa kuliah itu ditunda dulu, maka berikan kabar ke saya ya. Nah, dan bisa chatting WA pribadi saya ya, supaya nanti saya uploadnya tidak apa gitu kan. Kemudian media atau aplikasi yang dipakai untuk kuliah daring kita di semester ini untuk mata kuliah Fikih Jinayah. Nah, yang pertama atau yang utama itu ya WA Group. Nah, WA Group ini kita gunakan untuk penyampaian materi, baik itu dari saya ataupun nanti materi tugas yang akan didiskusikan, dan media untuk kita diskusi. Ya, jadi medianya adalah diskusi di WA Group. Nah, mengenai mekanismenya nanti mungkin seperti diskusi lewat tatap muka. Nah, jadi nanti ada moderator dari anggota kelompok atau kelompok yang lain ya, yang membawa atau yang memimpin jalannya diskusi kita. Nah, selanjutnya nanti juga saya akan menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Nah, yang mana yang mungkin lebih efisien untuk memberikan materi jika dirasa perlu. Jadi untuk tambahan materi, nah supaya kita tidak banyak ya kan, memerlukan cost untuk itu. Jadi Google Meet ini khusus saya berikan di waktu-waktu tertentu saja ya, untuk menambahkan materinya ya. Kemudian, selama perkuliahan itu lebih banyak menggunakan WA Group ya. Nah, ini kan saya bilang tadi untuk utamanya. Nah, alasannya kehematan dan efisiensi ketimbang misalkan kita harus setiap hari menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, tapi selang 2 atau 3 kali perkuliahan, kita evaluasi. Nah, saya evaluasi lewat aplikasi video conference tadi kan, bisa lewat Zoom atau Google Meet ya. Nah, itu media aplikasi ya, semoga bisa dipahami. Kemudian mengenai penugasan untuk mata kuliah Fikih Jinayah ini. Nah, yang pertama itu harus diperhatikan. Nah, pembagian kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang, bisa 3 sampai 4 orang. Nah, jadi jangan lebih dari itu. Nah, ini tergantung dari total mahasiswa. Misalkan di lokal A berapa, di lokal B berapa, C berapa, D berapa misalkan. Nah, jadi dibagi sesuai dengan RPS yang tertera. Nanti saya akan berikan kapan kita mulai diskusinya. Nah, jadi misalkan di pertemuan berapa, nanti di situ kalian bisa bagi ya.
Kemudian setiap kelompok itu mengerjakan tugas. Nah, tidak berupa makalah tapi melainkan PowerPoint saja. Tapi PowerPoint-nya diberikan voice note atau diedit ya, ditambahkan suara di situ. Nah, suara ini adalah penjelasan pemateri, ya kan? Nah, yang sesuai dengan arahan yang ada di RPS ya. Nah, jadi karena kita kuliahnya daring, presentasi bisa kita wakilkan atau kita gantikan lewat video ya. Videonya tidak usah kelihatan orang, nggak masalah, yang penting ada suaranya untuk menjelaskan isi dari materi yang dia buat. Kemudian PPT ya, ini cukup maksimal 10 slide saja ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, 10 slide saja. Kemudian tentunya yang namanya PowerPoint itu bukan makalah ya. Jadi PowerPoint itu jelas, padat, ringkas. Oke, tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang. Nah, penjelasan itu nanti kalian jelaskan lewat voice note atau lewat video yang kalian berikan. Ya, jadi kalau di PPT-nya tidak usah seperti itu ya. Nah, tapi PPT yang 10 slide ini, yang masih 10 slide ini semuanya memenuhi semua sub-bab yang terdiri di RPS. Jadi ada 3, ada 4 subbab. Nah, itu semuanya masuk ya. Oke. Nah, kemudian diskusi ya. Nah, diskusi yang biasanya kita lakukan itu tatap muka. Nah, dialihkan lewat aplikasi WA ini. Nah, tapi untuk efisiensi diskusi atau misalkan diskusi kita ini supaya lebih jalan, nah maka saya bagikan beberapa sesi ya, untuk memudahkan kita, baik saya dosen dan kalian mahasiswa untuk mengikuti jalannya diskusi. Nah, yang pertama, dosen mengupload materi dari mahasiswa di PPT, di forum tadi, di WA group. Jadi misalkan hari ini yang bertugas kelompok 1 misalkan. Nah, jadi kelompok 1 upload dulu materinya. Oke. Nah, upload dulu. Kalau misalnya hari itu saya yang beli materi, nah saya upload dulu materinya ya. Nah, kemudian peserta diskusi yang lain dipersilahkan menonton karena berupa video ya. Nah, atau membaca materinya itu selama 10 menit saja. Jadi 10 menit itu kita maksimalkan waktu kita untuk membaca dan menonton dulu videonya itu. Jadi durasinya jangan panjang-panjang dan juga tolong buat video yang ringkas saja. Tidak usah pakai backsound yang mungkin mengganggu video itu. Jadi kan kita kurang fokus kalau misalkan dengar backsound itu. Nah, jadi yang penting itu materinya dan penjelasannya. Nah, itu. Kemudian setelah tadi kita menyaksikan video ya 10 menit. Nah, peserta diskusi memberikan pertanyaan, kritik, saran atau sanggahan yang relevan terkait materi diskusi. Nah, waktunya itu 15 sampai 20 menit. Nah, jadi misalkan untuk memenuhi semua yang bertanya itu semua keaktifan. Jadi misalkan kita itu terdiri dari 10 kelompok. Nah, yang presentasi kan kelompok 1. Jadi kelompok 2 sampai kelompok 10, nah perwakilannya 1 dan 2 orang itu bertanya ya, bertanya baik itu isinya pertanyaan tadi, kritik ataupun saran, atau misalkan sanggahan ya, sanggahan terhadap materi yang dibuat kelompok 1 ini misalkan. Nah, jadi ini semua bertujuan agar kalian aktif berdiskusi. Nah, tetapi yang bertanya jangan orangnya itu saja ya. Nah, jadi orangnya harus ganti, rolling per kelompok tadi dari setiap perwakilannya. Nah, jadi bisa dimengerti ya. Nah, kemudian presentatornya. Nah, presentator itu memberikan tanggapan atas semua jawaban, kritik dan sanggahan yang masuk setelah waktu 15 sampai 20 menit ini. Nah, jadi pembuat materi berhak mempertahankan materinya atau misalkan memang kalau ada kekeliruan bisa diluruskan ya. Nah, itu di waktunya setelah waktu bertanya atau kritik, memberikan kritik dan saran itu selesai. Nah, kemudian sesi terakhirnya saya akan memberikan evaluasi ya tentang diskusi yang sudah dilakukan. Bisa misalkan kalau materinya dirasa saya kurang, saya bisa tambahkan. Atau misalkan ada penjelasan yang belum jelas, nah nanti bisa saya lengkapi penjelasan tersebut. Nah, referensinya kan berhubung kuliah kita ini daring, mungkin ada sebagian yang kesulitan untuk mencari referensi. Nah, saya setidaknya menyarankan ada 3 buku untuk kalian baca dan kalian pelajari mengenai fikih jinayah. Nah, khususan mereka yang belum pernah
belajar fikih jinayah ini ya. Nah, yang pertama, buku itu sudah saya lampirkan di RPS ya, banyak. Nah, jadi silahkan pilih yang mana memungkinkan. Nah, kalau misalkan tidak bisa mendapatkan itu, kalian bisa mencarinya. Nah, mencarinya lewat mana? Lewat jurnal, browsing di internet, artikel bisa, atau karya ilmiah yang belum dipublikasikan. Nah, itu kan banyak, misalkan di digital library setiap kampus itu kan, kayak skripsi, tesis, ataupun yang lainnya. Nah, atau disertasi misalkan. Nah, atau ringkasnya membeli buku yang saya rekomendasikan. Yang pertama itu Hukum Pidana Islam ya. Nah, yang kedua fikih jinayah. Yang ketiga kalau misalnya punya kemampuan untuk membaca kitab kuning itu fikih Islami wa adillatuhu. Nah, kali ini bisa dapat di toko buku terdekat ya. Nah, kalau UTS dan UASnya. Nah, tentunya kalau tertulis PAWA Group. Nah, tapi ada batasan waktunya. Sama seperti kita kuliah kan ada batas waktunya. Waktu awal, mulai, dan terakhir mengerjakan. Kemudian kalau misalkan pengganti ujian lisan, nah itu bisa via Zoom atau Google Meet tadi ya. Nah, kalau penilaiannya sudah saya jelaskan juga di RPS ya. Nah, kalau keaktifan dalam diskusi itu saya kasih 15%. Nah, dari nilai sempurnanya 100%. Nah, performa dalam presentasi misalkan satu kelompok ini presentasinya bagus, nah dia dapat 15% dari total keseluruhan, UTS 30% sama seperti mata kuliah lain, dan UAS pun 40%. Nah, dan akhirnya nanti nilai ini diakumulasikan dan saya upload di Siakat di akhir semester nanti. Nah, oke, mungkin ini saja yang saya jelaskan untuk kontrak kuliah kita. Ya, semoga bisa dimaklumi dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk menjalankan kuliah ini dengan lancar ya. Akhirul kalam. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.